എനിക്കറിയാം. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih telah setia menyimak video-video SLMT TV dan terima kasih sudah subscribe. SLMT TV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan berbagi cerita dari sebuah film yang berjudul Kuruti. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Ibrahim merupakan seorang penyadap karet. Kini ia tinggal bersama dengan ayah dan juga adik laki-lakinya. Sementara adik laki-lakinya yang bernama Rasul pergi meninggalkan begitu saja keluarganya untuk berkumpul bersama teman-temannya di sebuah kedai teh di desanya. Bahkan ia terpengaruh mengikuti jejak Karim yang merupakan seorang teroris. Suatu malam saat Ibra tengah berkumpul bersama keluarganya, tiba-tiba seseorang yang mengaku sebagai polisi membawa tersangka pembunuhan penjaga toko sembako seorang muslim bernama Wisnu. Ia meminta tumpangan untuk malam ini karena jembatan terputus tidak memungkinkan dirinya bisa meninggalkan desa dengan selamat. Polisi yang bernama Satyan itu pun mengumpulkan benda-benda yang bisa dijadikan senjata hingga ia menemukan sebuah senapan laras panjang yang merupakan milik ayah Ibra, Tuan Musa Kadir. Suma yang seperti biasa datang membawakan makanan untuk keluarga Ibra. Terkejut melihat adanya Satyan yang banyak memiliki luka di area wajahnya. Mereka bersama Satyan menikmati makan malam yang dibawa oleh Suna bersama-sama dalam keadaan penuh ketegangan. Setelah melewati beberapa ketegangan, mereka mencoba tidur dengan keadaan ketakutan. Sementara Rasul yang tidak setuju menerima Satyan dan Wisnu menginap di rumahnya, menyimpan sebuah obeng di belakang tubuhnya untuk melindungi dirinya. Saat mereka mencoba memejamkan mata, suara sepeda motor semakin mendekat ke arah rumah mereka. Mereka mulai tersadar dan bersiap-siap. Dari luar, Karim mengetuk pintu dan meminta diizinkan untuk masuk. Setelah itu, Ibra membukakan pintu Karim yang langsung memberondongnya dengan banyak pertanyaan tentang keadaan di rumah Ibra yang terlihat berbeda. Tiba-tiba Ibra menyadari kalau Karim tidak menggunakan sepeda motor miliknya. Karim mengakui kalau ia mengendarai sepeda motor Laik, temannya dari kota. Tak berapa lama, Laik pun masuk ke rumah Ibra. Ia mengatakan kalau ia kemalaman untuk melanjutkan perjalanan ke Bangalore akibat jembatan yang belum diperbaiki karena longsor setahun yang lalu. Ia pun mempunyai kecurigaan yang sama dengan Karim dan beranggapan ada orang lain di rumah Ibra. Untuk memancing orang yang bersembunyi di dapur dan di kamar, Laik berpura-pura mengeluh lapar dan meminta sepiring nasi pada Ibra dan juga keluarganya. Tapi Ibra mengaku kalau sudah tidak ada nasi dan lauk yang tersisa di rumah itu. Namun, tiba-tiba Suma datang membawa sepiring nasi beserta lauk membuat Laik tersenyum, sinis memandang ke arah Suma.
Dengan cepat, Suma menjelaskan kalau ia hanya bermalam semalam karena hujan turun deras. Laik juga mengatakan kalau perilaku keluarga Ibra terlihat menyembunyikan seorang pendosa untuk memancing Satyan yang bersembunyi di rumah Ibra. Satyan pun terpancing dan keluar menemui Laik. Ia duduk berhadapan dengan Laik yang tengah menyembunyikan sebilah pisau di bawah meja. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನೀ ಆ ಚಕ್ಕನಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು Saat Satyan lengah, ia langsung menikam leher Satyan hingga mengalami luka tusuk yang dalam. Laik juga mendorong tubuh Satyan dan bergerak menyelusuri setiap ruangan rumah Ibra dan menemukan Wisnu yang tengah ketakutan di pojok ruangan. Melihat keadaan mulai memanas, Ibra mengusir Laik bersama Karim dan Umar, anak buah Laik yang lain. Satyan yang terluka langsung dibawa ke kamar oleh Ibra. Satyan meminta sebuah Al-Quran dari Ibra. Tanpa curiga sedikit pun, Ibra mengambil Al-Quran dan memberikannya kepada Satyan. Dengan nafas tersengal, Satyan meminta Ibra berjanji di atas Al-Quran untuk membawa Wisnu ke kantor polisi dan melindunginya dari Laik serta anak buahnya. Dengan penuh kebingungan, Ibra terpaksa bersumpah di atas Al-Quran. Satyan juga mengeluarkan pistol dan memberikannya kepada Ibra. Ia mengatakan kalau hanya tersisa 4 butir peluru penghuni pistolnya. Ibra menunggui Satyan yang tengah sekarat karena lukanya terus mengeluarkan darah. Tiba-tiba kelompok Laik kembali menyerang dengan menembaki keluarga Ibra dari luar rumahnya. Saat Ibra sedang berusaha membuka borgol yang mengikat tangan Wisnu. Ibra langsung mengambil pistol yang ia selipkan di pinggangnya dan menembakkan ke arah anak buah Laik. Hingga anak buah Laik pun menjauhi rumah Ibra. Tak berapa lama, keluarga Ibra mendengar sebuah suara yang berasal dari atap rumah mereka. Ibra langsung menyiapkan sebuah senjata yang akan digunakan untuk menyerang si penyelinap di atap rumahnya. Sebelum naik ke atap, Ibra memberikan pistolnya kepada Suma dan memintanya menggunakannya dengan bijak. Penyelinap yang merupakan anak buah Laik Umar sudah memasuki rumah Ibra. Ia menggedor dengan kuat pintu dapur dan memintanya untuk membuka pintu tersebut. Tapi Suma mengancam ia akan melepaskan peluru pistolnya bila ia terus menggedor pintu tersebut. Umar menjauhi pintu dan berniat kembali ke genting. Tapi ia terkejut ketika melihat Ibra berada tepat di atas kepalanya yang langsung melemparkan bom molotov yang Ibra persiapkan. Hingga Umar merasa kesakitan akibat luka bakar yang mengenai wajahnya. Ibra tidak menyadari kehadiran Laik di belakangnya yang langsung menikam lengan Ibra dan menariknya ke arah berlawanan hingga membuat rasa sakit yang luar biasa dialami oleh Ibra. Tapi dari bawah, Suma menarik pelatuk pistol dan melepaskan pelurunya ke arah Laik, hingga Laik terjatuh menggantung di antara papan penyangga atap. Suma menodongkan pistolnya ke arah Laik yang langsung keluar melalui atap rumah Ibra. Setelah Laik pergi, Ibra pun masuk kembali ke rumahnya. Melihat luka di lengan Ibra, Suma langsung mencoba untuk menolongnya. Preman yang baru saja kembali dari bekerja merasa heran karena rumah Ibra dalam keadaan gelap, sedangkan rumah tetangga yang lain tidak gelap sama sekali. Di tengah perjalanan menuju rumah Ibra, preman bertemu dengan Karim yang langsung berbohong mengatakan rumah Ibra tengah mengalami gangguan listrik. Tapi preman yang melihat Laik dipenuhi dengan luka membuat preman merasa curiga kalau Karim dan Laik berniat buruk kepada dirinya dan keluarga Ibra.
Preman langsung menjatuhkan buah-buahan yang ia bawa ke hadapan Laik dan Karim hingga mereka tidak memperhatikan pergerakan preman yang naik ke atas pohon. Preman pun menjatuhkan sarang lebah tepat di dekat Laik dan juga Karim. Dengan bergegas, preman melarikan diri saat mereka sedang berusaha mengusir lebah-lebah yang mengganggu mereka. Umar yang telah sadar dari pingsannya keluar dari rumah Ibra melalui pintu samping dan mengalami luka bakar di sekujur wajahnya. Sedangkan preman yang selamat dari kejaran Laik dan Karim menggedor rumah Ibra dan langsung memberondong mereka dengan pertanyaan saat melihat mereka dalam keadaan kacau. എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയേ? Tapi Ibra melihat ke arah kaki preman yang tanpa sadar telah digigit ular. Ibra pun langsung menyobek sedikit kain dan melihat keadaan kaki preman yang terkena gigitan ular. Ibra mengatakan racunnya telah masuk ke tubuh preman dan harus cepat membawa preman ke rumah sakit. Tapi mereka merasa bingung bagaimana membawa preman ke rumah sakit sementara mereka tidak memiliki kendaraan. Lagi pula, Laik mengincar mereka di luar sana. Wisnu tiba-tiba memberikan kunci motor Laik yang terjatuh dan meminta Ibra membawa preman ke rumah sakit. Suma kemudian mengambil kunci motornya dan memohon kepada Ibra agar membawa kakaknya ke rumah sakit. Ia juga meminta Ibra membebaskan Wisnu hingga mereka pun terlibat kesalahpahaman. Melihat adiknya sedang berselisih paham, preman mengambil kunci motor dan memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah sakit. Namun saat preman membuka pintu, ia langsung dihajar oleh Karim yang telah menantinya dengan membawa sebuah kayu besar. Saat Karim ingin menghabisi nyawa preman, Suma langsung menarik pelatuk pistolnya dan menembak ke arah Karim tepat di perutnya. Akhirnya, Wisnu membawa preman, diikuti oleh Suma, menuju ke rumah sakit. Tapi di perjalanan mereka bertemu Laik yang baru saja berhasil menaiki jurang karena ia terjatuh saat menghindari sengatan lebah. Melihat Laik, Suma meminta preman menambah kecepatan motornya karena Laik terus mengejar mereka. Hingga beberapa saat kemudian, Laik menghentikan larinya dan memutuskan untuk kembali kepada Ibra. Sampai di rumah Ibra dan melihat kondisi Karim terluka parah, Laik langsung menghajar Ibra. Tapi Karim menjelaskan kalau semua ini adalah karena perbuatan Suma. Laik mengancam Ibra agar mau mengendarai mobilnya menyusul Wisnu yang membawa Suma dan juga preman. Rasul mengatakan kalau ia mengetahui jalan pintas agar bisa menyusul keberadaan preman. Sementara Satyan yang telah meninggal di rumah Ibra ditinggalkan terlebih dahulu untuk menyusul preman dan juga Suma. Mereka pun sama-sama menyusuri jalan yang sangat gelap dan berliku di pegunungan. Banyak batang-batang pohon besar yang tumbang menghalangi perjalanan mereka. Di pertigaan bukit, Masur menghentikan mobilnya. Ia mengatakan di atas bukit ini mereka bisa mengetahui keberadaan Suma. Apakah mereka berada di belakang mereka atau di depan mereka? Laik pun menurutinya. Ia turun dari jeep diikuti oleh Rasul. Saat menanti kedatangan motor Suna, Laik menceritakan jati dirinya kepada Rasul dan mempengaruhi Rasul agar tetap berpihak kepadanya sebagai teroris. സംഘടനകളല്ലേ അവർക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു കൊന്നില്ലേ. Tak berapa lama Rasul langsung melaporkan posisi motor Suna tepat di belakang mereka. Laik masuk kembali ke mobil dan menunggu kedatangan Wisnu. Saat melihat mobil Laik, Wisnu terkejut dan menghentikan motornya. Ia meminta Suma dan preman turun dari motornya, sementara Laik memerintahkan ayah Ibra untuk menabrak motor Wisnu. Ia menarik kuat gas motornya menghindari kejaran mobil Laik menaiki jalan berbukit hingga Wisnu terpleset dan terjatuh dari motornya. Musa mencoba menghindari tabrakan dengan motor Wisnu, menginjak dalam remnya dan melajukan mobil dengan kencang hingga ia menabrak sebuah pohon karena Ibra dan dirinya tengah dicekik oleh Umar dan juga Laik. Ibra yang terpental bersama Laik. Kemudian Rasul melihat Umar dan Karim tewas pada kecelakaan itu.
Ibra berlari mendekati mobil dan mengeluarkan ayahnya dari mobilnya. Ayah Ibra mengatakan ia akan mengusir pengganggu yang datang ke rumahnya yang tenang. Ibra lalu mengikat tangan Wisnu, tapi Wisnu mencoba melarikan diri, berlari menjauh dari Ibra. Di tengah perjalanan, ia bertemu Suma dan juga Rasul. Suma yang ditodongkan obeng di pinggang belakangnya membuat Wisnu menghentikan larinya. Tak lama kemudian Ibra datang dan Laik pun datang. Ia langsung menarik rambut Suma dan menodongkan sebilah pisau ke leher Suma serta meminta Ibra untuk menyerahkan Wisnu kepada dirinya. അതെനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. എന്നാ മാത്രം. Tapi tiba-tiba, preman yang dalam keadaan setengah sadar karena racunnya terus menjalar, menembak ke arah Laik hingga mengenai Laik. Ibra langsung melepaskan ikatan Wisnu dan memintanya berlari sejauh mungkin. Melihat hal itu, Laik yang terluka terus mengejar Wisnu hingga satu kesempatan ia berhasil menerjang Wisnu dan langsung memukulinya tanpa henti. Wisnu yang terluka parah hanya terdiam saat melihat Laik mengangkat batu besar dan berniat menghantamkannya ke tubuh Wisnu. Ibra yang berada tepat di belakang Laik langsung menusuk perut Laik berulang kali. Wisnu pun bangkit dan mendekati Ibra lalu melihat Laik yang meringis kesakitan. Ibra membawa ayah dan keluarganya melangkah ke arah jembatan. Mereka beristirahat di sebuah sungai kecil, menanti penduduk yang lewat menuju kota. Ibra meminta Wisnu untuk meninggalkan mereka dan tidak lagi mengusik keluarga Ibra. Wisnu menuruti perkataan Ibra dan berjalan tertatih menyusuri sungai menjauhi keluarga Ibra. Laik yang terluka parah didatangi oleh Rasul. Melihat Rasul datang dan menyadari Rasul berada di pihaknya, ia memberi sebilah pisau miliknya untuk Rasul bisa membunuh Wisnu. Akhirnya Wisnu menemui jembatan yang akan membawanya ke kota. Tapi di ujung jembatan, ia melihat Rasul yang membawa sebilah pisau milik Laik tengah menghadangnya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kuruti. Para penjahat dan juga teroris yang mengusik kehangatan keluarga Ibra akhirnya mampu diberantas oleh Ibra. Ia dengan sekuat tenaga mampu melindungi keluarganya dan mengembalikan kehangatan pada keluarganya, meskipun adiknya harus terhasut oleh para teroris. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah setia menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.